sambil diiringi dengan tepuk yang meriah. IKB bersama Amin Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Semoga mimpi-mimpi para pedagang pasar insya Allah bisa dikerjakan bersama-sama pastinya. Bapak Ibu peserta Rapimnas, jika ingin menyerukan silakan semuanya, mana semangatnya? Bakar jagung. Yo, bakar jagung, yo. Itu kami. Baik, berkenan Pak Anies bersama juga perwakilan para pedagang pasar untuk dapat berfoto bersama. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya yang ada di atas panggung. Mohon izin Ketua Umum untuk ikut bisa kasih senyuman yang paling meriah. Baik, terima kasih Pak Anies bersama dengan Sekjen dan juga para pedagang pasar perwakilan yang sudah hadir bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semua. Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, ada pemandangan yang tidak merata ya. Yang duduk, ya duduklah semuanya biar nggak ada yang duduk. Anies. Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan para pedagang pasar Indonesia yang tergabung dalam IKB yang berkumpul bersama di sini dalam Rapimnas, khususnya yang kita hormati, kita banggakan Ketua Umum IKB Bung Abdullah Masyuri. Ini tepuk tangan untuk Pak Masyuri. Kemudian Sekjen juga Bung Renaldi Saricoan, mana Pak Sekjen? Para tokoh masyarakat hadir bersama di sini, Bang Jumhur hadir. Ini para jenderal purnawirawan hadir. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk para jenderal yang hadir di sini. Pak Sogi dan kawan-kawan, jadi lengkap saja. Kemudian juga yang saya hormati Pak Idam Arsad, Ketua Gerbang Tani. Nah, di sini ada Yudis, ada Bang Refli Harun, banyak sekali tokoh-tokoh tidak sebut sampai satu persatu. Tapi izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Sebelum bicara dukungan, terima kasih telah menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menjadi yang terdepan dalam memastikan bahwa rumah tangga di Indonesia mendapatkan kebutuhannya. Tantangan di dalam memasok ini banyak, dan tadi kita saksikan dalam rekamannya. Ada cerita-cerita tentang perjuangan, ada cerita-cerita tentang mempertahankan. Itu PR-PR yang besar. Tapi di balik cerita itu semua, selama bergenerasi, termasuk Pak Ketua Umum, ada generasi ketiga, berada di garda terdepan, memastikan bahwa rumah tangga di seluruh Indonesia mendapatkan pasokan pangan dengan baik. Tepuk tangan buat semuanya.
Nah, inilah juga sekalian yang kita ingin sama-sama ke depan lakukan perubahan. Kita menyadari persis bahwa bagi sebuah masyarakat, bagi sebuah bangsa, kebutuhan paling fundamental yang harus selalu terjaga adalah pasokan pangan di seluruh dunia, bangsa manapun. Nah, ketika kita bicara tentang pasokan pangan, maka yang kita butuhkan memastikan bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan yang harus kita raih. Dengan begitu kita punya, kalau ketahanan saja, nanti kita bisa bicara tentang ambil dari luar. Tapi kalau kedaulatan, maka kita berbicara tentang memastikan produksi dalam negeri, distribusi dalam negeri berjalan dengan baik dan sehat. Jadi kita memiliki kedaulatan, bukan hanya ketahanan. Nah, ketika kita bicara kedaulatan, maka kita memastikan bahwa dari hulu sampai hilir itu sehat. Kalau hulu sampai hilir sehat, transparan, insya Allah seluruh pelaku pasar akan bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Nah, amin. Amin. Memang diaminkan saja dulu. Amin aja dulu ya. Amin. Nah, jadi Bapak sekalian yang saya hormati, kami menyadari persis tantangan di pasar tradisional ini cukup besar. Kenapa, Bapak sekalian? Kalau boleh saya menyampaikan sedikit observasi sekalian. Ketika negara tidak memberikan arahan ideologi apa yang harus dianut oleh pemerintah sampai ke tingkat daerah, maka semuanya akan bergerak tanpa arah. Tanpa arah. Karena tidak ada perintah, arahnya apa, ideologinya apa. Dan ideologi itu sederhana Bapak sekalian. Ideologi itu begini, ada pikiran yang kompleks dalam bentuk dokumen, tapi dia harus diterjemahkan dalam sebuah mantra. Mantra itu apa? Kalimat sederhana yang mudah dipahami semua. Ketika ada sebuah mantra sederhana, maka semua jajaran dari mulai pemerintah pusat, provinsi, daerah, pelaku usaha raksasa, menengah kecil, pelaku non pasar, semuanya kan tahu ini kami sedang bergerak ke arah mana. Kenapa? Karena ada sebuah ideologi. Jadi ketika kita bicara misalnya pasar tradisional perlu bersih, pasar tradisional perlu rapi, pasar tradisional perlu nyaman, betul tidak? Sama seperti dulu saya mengelola Jakarta nih, kampung di Jakarta harus bebas dari kumuh, jadi kampungnya sehat, kampungnya baik. Tapi kalau tidak ada garis ideologi, apa yang dikerjakan jajaran? Bukan kemudian kumuhnya dihilangkan, kampungnya dihilangkan. Betul tidak? Karena menerjemahkan ini problemnya kampung kumuh. Kalau begitu diubah kampungnya, bukan diubah jadi kumuh, kampungnya jadi hilang. Kampungnya hilang. Dan apa yang terjadi? Penggusuran, penggeseran, kekerasan, banyak sekali. Tapi ketika dikasih garis nih, yang kita butuhkan adalah kampung yang sehat. Dan kampung itu adalah tradisi yang ada di Indonesia. Bahkan bahasa Inggris pun tidak ada kosakata itu, sampai akhirnya kosakata kampung itu diadopsi dalam bahasa Inggris. Karena dia tidak punya diksi tentang kampung, menunjukkan bahwa itu khas Indonesia. Jadi Bapak sekalian, saya mau cerita pada teman-teman di IKP, ketika kita bicara ke depan, maka saya akan tunjukkan sedikit apa yang dikerjakan di Jakarta. Di Jakarta waktu itu problematikanya kampung umum, kampung tradisional diubah menjadi hilang, kampungnya hilang, diubah menjadi komplek-komplek yang modern, diubah jadi rumah susun. Ini kita ubah, ditata kampungnya. Di Jakarta ada lebih dari 200 kampung yang dilakukan penataan secara bersama-sama, yang rancangannya dibuat oleh warga kampung itu sendiri, melibatkan civil society, LSM, pakar, dan kemudian berjalan selama 5 tahun. Kumuhnya hilang, tapi kampungnya menjadi sehat, baik, dan
ekosistem sosialnya terjaga. Kampung itu bukan sekedar tempat orang tinggal pribadi, tapi kampung itu ekosistem sosial yang ketika itu dirawat, maka sistem dukungan di dalam sosial masyarakat sebuah kampung itu terjaga hidup. Ini kemudian dikerjakan, dan alhamdulillah itu bisa dilalui, terbukti bahwa kampung bisa dijaga menjadi kampung yang baik, sehat, bersih, tanpa dihilangkan. Nah, sekarang ke depan kita menginginkan agar pasar tradisional bukan dikecilkan, apalagi dihilangkan, tapi justru dijaga dan dibesarkan. Ini harus menjadi guideline, petunjuk, kompas yang dikerjakan sampai tingkat daerah. Kalau itu tidak menjadi garis ideologi, nanti di jalan belok kanan kiri nih. Dan apa yang terjadi? Pasar itu tempat berkumpulnya supply demand, betul ya? Tempat berkumpulnya pembeli, tempat berkumpulnya penjual. Dan tempat ini sebagian dari pasar-pasar itu usianya sudah sangat panjang. Kalau di Jakarta ini Pak, pasar-pasar itu, salah satu pasar paling tua itu pasar Tanah Abang, pasar Senen. Kemudian memang di Jakarta ini ada pasar Senen, pasar Rebo, pasar Jumat. Pasar Jumat ada, yang belum ada itu kan pasar Selasa. Pasar Selasa nggak ada di sini. Pasar Minggu ada, pasar Sabtu juga nggak ada di sini. Iya, pasar Rebo ada, Senin ada, Rebo ada, Jumat ada, Minggu ada. Pasar Kamis di mana? Pasar Kaget ada, pasar Kambing juga ada di Jakarta ini. Tapi ngomong soal pasar ini saya jadi ingat. Saya bilang gini, ini gimana? Pasar kambing aja ada, pasar buah ada, pasar bunga ada, tapi pasar buku sampai nggak ada di Jakarta ini. Sampai akhirnya kita bikin pasar buku, karena di sini salah satu tempat yang paling banyak. Nah, kembali kepada ini. Jadi, sekalian, pikiran tentang perekonomian yang berkeadilan, ekonomi kerakyatan, itu konsep yang kompleks, harus diterjemahkan dalam sebuah mantra sederhana. Mantra sederhana ini yang kemudian nanti diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Apa mantra sederhananya itu? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang ini. Ketika kalimat ini dipegang, maka pengambil kebijakan harus nyocokin, ini kebijakan saya membesarkan yang besar atau membesarkan yang kecil ini. Kalau membesarkan yang besar, ada sesuatu yang salah ini. Kalau dia membesarkan yang kecil, ini benar nih. Bapak sekalian, kalau tidak ada petunjuk begitu, maka bergerak tanpa arah. Tanpa arah. Misalnya, pasar mau direnovasi, cara paling gampang, panggil investor, nggak usah ngeluarin biaya, betul? Kira-kira yang jadi besar siapa? Yang besar, yang kecil malah pelan-pelan tergeser, tergusur di. Jadi Bapak sekalian, saya ingin sampaikan, yang disebut sebagai ideologi itu harus disampaikan dalam komunikasi bentuk mantra yang jadi pegangan semua. Dan kemudian jadi prinsip. Inilah pentingnya kebijakan berdasarkan kepada gagasan. Kebijakan berdasarkan ideologi. Kalau sekedar kerja saja, tidak ada gagasan, tidak ada ideologi, ya nggak ada. Dengan prinsip itu, maka kita harus bangun ekosistem ekonomi rakyat dan ekosistem pasar tradisional yang sehat. Lalu pertanyaan bagaimana caranya? Nah, ini soal cara nih. Memegang kewenangan bukan berarti mengetahui permasalahan. Memegang kewenangan bukan berarti mengetahui semua solusi. Bukan. Negara memang pegang tanda tangan, tapi pengetahuannya ada di mana? Ada pada pelaku,
ada pada peneliti, ada kepada badan-badan yang mengelola. Jadi negara itu duduk mendengarkan. Dan salah satu sumber yang harus didengarkan untuk memperbaiki ekosistem adalah IKP. Tidak bisa membuat kebijakan hanya pakai pengetahuan yang kita duduk bersama-sama. Saya beri contoh sekarang ini, kami bercerita bukan besok mau apa. Saya beri contoh Jakarta. Kami mau mengubah ekosistem transportasi umum di Jakarta. Ekosistem transportasi umum ini, pengelolanya itu seperti pedagang-pedagang jasa transportasi. Di Jakarta itu ada lebih dari 25. Namanya macam-macam. Ada namanya KWK, ada namanya Kopaja, ada namanya Metro Mini. Itu adalah pedagang jasa transportasi, bentuknya koperasi rata-rata. Nah, mereka lah yang memberikan jasa transportasi. Lalu kami mau mengubah ini menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. Bagaimana caranya? Ya ngobrol dengan mereka, duduk bareng. Nih, kami ingin sistem transportasi di Jakarta menjadi sistem yang sehat. Sistem sehat artinya apa? Kegiatan usaha Anda bisa berjalan dengan baik, warga dapat pelayanan transportasi yang baik. Caranya duduk bareng, dirancang. Pembicaraannya panjang, 77 kali pertemuan untuk sampai kesepakatan. Itu nggak singkat, ya saya tidak ikut semua, saya ikut di kick off mulai itu. Itu pas mulai bagus sekalian, galaknya pengelola transportasi umum Jakarta yang Pemprov DKI itu tidak pernah adil. Anda player dan regulator. Satu sisi Anda player bekerja, satu sisi ada yang bikin aturan. Akhirnya aturannya menguntungkan perusahaan milik daerah. Dan ketika itu dibicarakan, terjadilah satu ekosistem yang sehat. Sekarang di mana-mana tanya organda. Di seluruh wilayah Indonesia semuanya ingin mengadopsi sistem Jaklingko seperti yang ada di Jakarta, di seluruh wilayah Indonesia. Nih, saya berikan gambaran aja. Nanti kita bicara pasar nih, tapi saya bicara nih. Dulu angkutan-angkutan itu pendapatannya berdasarkan jumlah penumpang. Karena itu ngetem, karena itu balapan. Sampai dipasangin tulisan, sesama bis dilarang saling mendahului. Kenapa? Karena pendapatannya berdasarkan jumlah penumpang. Lalu kita ubah, pendapatannya berdasarkan jumlah kilometer. Dulu pedagang dibayar oleh penumpang, bayar. Diubah sekarang, datang negara di tengah. Penumpang bayar ke negara, negara bayar ke pedagang. Penumpangnya bayarnya berdasarkan jam, penumpangnya nih, negara bayarnya berdasarkan kilometer. Dan apa yang terjadi? Dengan dibayar per kilometer, tidak usah ngebut lagi. Karena dia dapat kepastian pendapatan. Selama satu hari dia berputar dengan rute yang benar, kilometernya benar, dia dapat kepastian. Apakah dimatikan usahanya? Tidak. Justru dihidupkan usahanya. Di sisi lain, bagi rakyat, tidak usah lagi khawatir di tengah jalan diturunkan. Karena mereka dapat kepastian kendaraan sampai di ujung. Itu yang saya maksud dengan ilustrasi ini. Membawa. Tapi bagaimana caranya? Bukan dengan kami mengajari, tapi dengan duduk bersama. Insya Allah dengan pendekatan itu, kita sama-sama pastikan pasar tradisional bukan saja bertahan, tapi berkembang, lebih sehat, dan mensejahterakan manusia. Nah, untuk itu bisa terjadi perlu kewenangan, Bapak Ibu. Tanpa kewenangan itu hanya menjadi gagasan. Untuk dapat kewenangan, ini tanggal 14 Februari kita diberikan kesempatan untuk mendapat kewenangan. Tadi sudah disampaikan, saya menyampaikan terima kasih. Ingat, ini dukungan bukan untuk satu orang, dua orang, satu partai, dua partai. Ini dukungan untuk perubahan arah Republik ini. Arahnya, sekali lagi, membesarkan yang kecil nih. Yang tersingkir, yang terkalahkan itu dibesarkan. Yang besar nggak usah dimusuhi. Kadang-kadang kita mau membesarkan yang kecil dengan musuh yang besar. Nggak usah, yang besar biar berkembang, karena itu menarik semuanya. Dan kalau itu kita bisa kerjakan Bapak sekalian, insya Allah kemakmuran di Republik ini merata. Problem dari kita ini tidak merata.
kemakmuran itu timpang. Dan inilah ideologi yang kita bawa. Kalau ini kita bisa kerjakan Bapak sekalian, insya Allah dalam jangka panjang kita bisa bersyukur bahwa kita bagian dari perjuangan ini. Semua siap berjuang? Siap menjangkau semua? Harus jangkau semuanya. Dan saya usul yel-yelnya agak digeser dikit tadi. Tadi yel-yelnya gimana tadi? Kalau pilpres gimana ya? IKAPI, ayo belanja ke pasar tradisional. Lalu untuk pilpres? Untuk pilpresnya siapa kita? Anies Baswedan? Siapa kita? Jawabnya? IKAPI. Anies Baswedan? Oke, boleh duduk lagi, makasih. Gini. Nanti pas lagi di kampung, lagi kita di mana-mana tuh, kita kumpulin orang kan? Anies Baswedan, jawabnya? Anies Baswedan, jawabnya? Terus warganya pulang ke rumah masing-masing. Tanyain tadi ada apa? Kumpulan untuk persiapan pilpres. Calonnya siapa? Presiden. Calonnya siapa? Presiden. Namanya Presiden. Kenapa? Karena diajarinya ngomong yang dibalik. Presiden? Jadi kita diajarin. Betul tidak? Jadi pas pulang terbiasa nyebut nama. Tapi kalau dia bilang Anies, pas sudah sampai, siapa namanya tadi ya? Siapa namanya dia? Karena yang nyebut nama malah yang kampanye, yang rakyat. Nah ini buat yang biasa demo pasti tahu cara itu. Betul tidak? Karena demo itu jangan didominasi mikrofon, didominasi yang hadir demo. Kadang-kadang kita lihat tuh kalau demo tuh perhatiin gitu. Ini demo malah jadi kumpulan pidato. Bukan, demo itu harusnya yang berdemonstrasi, yang berbicara. Jadi, saya sampaikan nih. Presiden? Anies. Wakil Presiden? Anies. Nah, itu diulang-ulang nanti hafal kita, ya. Boleh tepuk tangan dulu semuanya di sini. Yo. Boleh, sudah coba tuh sekarang. Jadi ya dibalik, oke? Siap Pak Anies. Semuanya siap? Siapa kita? Presiden? Anies Baswedan. Calon wakil presiden? Tepuk tangan sekali kita semua. Jadi Bapak sekalian, kita ingin melakukan perubahan itu. Tapi ingat, ini bukan soal mengganti nama. Yang kita bawa adalah agenda perubahan. Saya pun dalam situasi yang sama, Bapak sekalian. Saya mendapatkan amanat pertama dari Partai Nasdem, kemudian dari PKS, kemudian sekarang bersama PKB. Agendanya agenda perubahan. Dan ketika itu diusung, tantangannya tidak kecil. Karena ketika bicara perubahan, ada yang tidak menginginkan perubahan, yang tidak menginginkan perubahan, mencoba bertahan dan mencoba mencegah. Kita jaga etika, tapi kita sampaikan republik ini tidak didesain untuk sekelompok orang, tidak dirancang untuk menguntungkan sekelompok orang. Republik ini dirancang untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita bicara tentang membesarkan yang kecil, karena kita mau kembali kepada semangat awal pendirian Republik ini. Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya. Yuk kita berjuang sama-sama. Kita berjuang sama-sama, jangkau semua. Kalau IKAPI ini tadi sudah punya aplikasinya, jangkauan warganya, pastikan ada gerakan yang menjangkau semua. Kalau saya beri usul, Pak Ketua, kalau kumpulnya hari Rabu, Pak Ketua. Rabuan. Kenapa Rabu? Supaya terbiasa bergerak di hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena nanti pilpres ya hari Rabu. Jadi terbiasa untuk bergerak di hari Rabu. Di Rabu bergerak. Dengan begitu kita terbiasa untuk mengumpulkan di hari Rabu. Dan insya Allah dengan cara begitu kita bisa mendorong perubahan. Nah, terkait dengan ini, nanti kami berharap dengan IKAPI agendanya dua. Satu adalah pemenangan. Kalau itu sudah, nanti kita
insya Allah kita diizinkan untuk mendapatkan kewenangan itu. Sesudah kewenangan itu, maka kita berbicara tentang agenda perubahan untuk pasar-pasar seluruh. Dan komitmen ini adalah komitmen untuk kita kembali kepada arah dasar Republik ini. Jadi ini bukan ide dari satu orang, dua orang, tidak. Karena memang arah dasar dari Republik ini adalah prinsip keadilan. Pasar itu harus menerapkan juga prinsip fairness, keadilan. Kalau perekonomian tidak disusun dengan prinsip berkeadilan, tinggal tunggu waktunya akan muncul destabilitas. Pasti. Segala yang sifatnya tidak seimbang pasti akan miring dan jatuh. Layang-layang saja kalau nggak seimbang muter kok. Kursi aja kalau tidak seimbang muter, apalagi di masyarakat. Begitu tidak seimbang dia akan tumbang. Karena itu penting sekali bicara tentang keseimbangan, kesetaraan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kepercayaannya. Selamat yang telah menuntaskan Rapimnas. Insya Allah bersama-sama kita membuat Indonesia lebih berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkenan kami sudah bisa tetap Presiden, Wakil Presiden. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Ikapi bersama dengan amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan